kami. Yesus, Allah pengharapan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Lord Jesus, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada pertolongan, ada perlindungan, ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur karena Engkau Allah yang terus menasehati kami, membimbing kami lewat firman-Mu, lewat pesan demi pesan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang ingin semua mengalami kemenangan. Tuhan mau tidak ada satu orang pun yang gagal. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk itu. Mari Tuhan untuk pagi hari ini, tolong kami untuk memahami lebih lagi apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami tidak lagi berjalan dengan segala rencana kami, tapi kami mau berjalan di dalam seluruh rencana-Mu ya Bapa. Tolong kami, mampukan kami, beri kami kepekaan, dan oleh karena itu biarlah kami menjadi orang-orang yang terus memiliki hubungan yang lebih lagi dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Oke, saya mau mengajak kita semua untuk membaca kisah di Alkitab ya tentang yang diambil dari Matius 26 ini. Yang menjadi dasar pesan Tuhan buat kita di minggu ini ya. Nah, kisah ini adalah kisah di mana Yesus pada waktu itu sudah mau ditangkap dan Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke Taman Getsemani. Nah, setelah sampai di Taman Getsemani, lalu Tuhan membawa 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes untuk bersama-sama berdoa. Ya, yang lain disuruh duduk-duduk aja, tapi yang 3 ini disuruh berdoa. Ini yang menarik adalah kita lihat di dalam Matius 26, ayat yang ke-37 ya. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulai ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi pada waktu itu Yesus menyatakan perasaan dia, apa yang dia sedang rasakan itu kepada murid-muridnya. Dia bilang sama muridnya, kepada mereka yang 3 orang ini, hatiku lagi sedih loh. Seperti mau mati rasanya. Itu yang Yesus rasain. Jadi rasanya buat murid-muridnya itu lihat gurunya yang di dalam pelayanannya begitu hebat, begitu luar biasa, bikin mujizat, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, dan ada tiba di satu titik di mana Yesus bilang, hatiku sangat sedih. Rasanya sampai rasa mau mati gitu. Nah, lalu Yesus bilang nih, kasih perintah lah, apalah dia bilang gini, tinggallah bersama dengan aku. Ini coba tolong. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Nah, kalau kita jadi murid-murid ya pada waktu itu, lihat guru kita lagi sedih gitu, rasanya pasti guru, kami mau tunggu, kami mau berjaga-jaga untuk engkau, kami mau sama-sama berjaga dengan engkau. Pasti, murid-muridnya pasti bisa merasakan kesedihannya. Nah, tapi pada kenyataannya kan, waktu Yesus akhirnya lebih jauh berada di situ dan dia mulai berdoa, dia sedang datang kepada Bapa dan berdoa. Murid-muridnya yang tadinya dibilang disuruh tinggal dan berjaga-jaga, dan saya rasa pasti muridnya bilang pasti kami mau. Tapi pada kenyataannya Yesus mendapatnya murid-muridnya apa? Semuanya
tidur gitu loh. Tidur. Nah, ayat yang ke-40 di sini dikatakan, setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada siapa? Kepada Petrus. Ada 3 murid. Jadi ada Yesus bawa 11 murid, Yesus pilih 3 murid, lalu Yesus berbicara khusus kepada Petrus. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah artinya, lalu di ayat yang ke-41 dikatakan lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu, kepada Petrus ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Yesus bilang sama Petrus. Nah, apa yang Yesus lakukan kepada Petrus, dari 3 orang itu Yesus bilang, berkata kepada Petrus, kamu, ini yang jadi pesan buat kita di minggu ini. Yesus bicara buat kita semua. Tidakkah kamu dapat berjaga-jaga 1 jam? Tuhan ingin kita supaya berdoa dan berjaga-jaga. Buat siapa? Kita. Khusus Tuhan ingatkan kita. Karena kalau berbicara tentang berjaga-jaga dan berdoa, ini urusannya dengan apa? Pencobaan. Nah, jadi apa yang bisa kita tangkap dari pesan Tuhan di minggu ini adalah gini, yang saya baca bahwa Tuhan ingatkan tentang pencobaan. Tuhan ingatkan tentang sesuatu yang di depan kita gak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Petrus juga gak tahu. Waktu Yesus bilang, kamu berdoa berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Petrus gak nyadar kok apa yang bakal terjadi di depan dia. Nah, yang namanya pencobaan, yang namanya badai kehidupan, badai apapun juga, gak pernah ada yang tahu kapan waktunya datang. Seberapa besar, seberapa parahnya, seberapa kekuatannya gak ada yang tahu. Tapi Tuhan udah bilang, berdoa dan berjaga-jaga. Kita gak ada yang pernah tahu. Termasuk Petrus pada waktu itu. Nah, jadi kalau kita baca bahwa, kalau kita dengar kisah yang zaman dulu kita dengar ada tsunami. Itu waktu tsunami yang pertama di Aceh itu kita lagi ada di Singapura, lagi liburan. Itu tiba-tiba ada berita yang seperti itu. Itu sesuatu yang wow banget. Gak ada yang pernah prediksi hal itu bisa terjadi. Sama seperti badai COVID. Hari ini siapa yang pernah tahu bahwa ini bisa terjadi? Dengar berita di Wuhan. Siapa yang nyangka sampai di Indonesia? Siapa yang nyangka Korea? Siapa yang nyangka di Irak? Siapa yang nyangka di Jepang? Siapa yang nyangka di berbagai tempat? Dan secara global, secara mendunia ini terjadi. Nah, kalau Tuhan ingatkan lagi di saat pandemi ini masih berlangsung, Tuhan udah ingetin lagi, berdoa berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Pencobaan apa lagi? We never know. Tapi Alkitab juga udah bilang, Alkitab nggak selalu bicara tentang Yesus memberkati, menyembuhkan, memulihkan. Tapi Yesus ada juga berbicara tentang banjir. Waktu Yesus bicara tentang dua macam dasar, ini kan berbicara tentang banjir. Gak ada orang yang tahu kapan banjir datang, tapi Yesus bilang persiapannya itu. Mulai perhatikan building code-nya. Karena banjir pasti datang melanda bangunan. Bagaimana bangunan yang kita bangun? Fondasinya udah siap belum? Apa yang kita persiapkan? Kewaspadaan kita apa nih? Karena banjir bisa datang kapan aja. Tapi Tuhan ingatkan lagi, berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang akan ditemui kita nggak pernah tahu. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 24 ya, ini bukan disambung-sambungin, tapi saya jadi kepikiran ayat ini gitu loh. 24 ayat yang ke-6 ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, dan namun berawas-awaslah. Jadi disuruh berawas-awaslah, berjaga-jagalah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Jadi kalau Tuhan bilang berdoa dan berjaga-jaga, berawas-awas, semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya.
belum kesudahnya ya. Ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi, akan ada kelaparan, akan ada wabah ya, akan ada wabah dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada wabah. Dulu sebelum ada COVID terjadi, wabah apa ya kira-kira ya? Seperti apa ya kita di berbagai tempat seperti apa ya? Tapi begitu saat ini kita ngerasain tentang COVID, ternyata seluruh dunia di berbagai tempat itu berlangsung seperti itu. Nah ini jadi inilah yang Tuhan ingatkan, artinya ketika bilang berbicara tentang berdoa berjaga-jaga sebab ada pencobaan, artinya kembali lagi kepada keputusan kita. Mau dianggap serius atau enggak. Nah itulah bedanya kenapa negara Jepang itu atau New Zealand itu punya building code, dia punya cara membangun yang betul-betul sudah dipersiapkan untuk tsunami, untuk kalau di New Zealand itu untuk earthquake ya, untuk gempa itu mereka udah bikin persiapannya. Makanya orang-orang yang sekolah arsitektur atau civil engineering disuruh belajar di New Zealand, karena itu mereka udah tahu bagaimana membangun sebuah bangunan yang tahan gempa. Karena mereka sudah punya persiapan itu. Nah, itulah bedanya ya dengan negara yang gak siap-siap gitu loh. Bisa hancur, tapi kehancurannya gak sampai hancur-hancuran gitu loh. Nah, ini yang Tuhan ingatkan buat kita. Nah, jadi kalau berbicara juga tentang pencobaan ini, kalau Tuhan bilang berdoa dan berjaga-jaga, artinya Tuhan pengen kita semuanya menang kan. Pencobaan itu kan cuma ada dua kemungkinan, kamu menang atau kamu gagal. Nah tapi kalau Tuhan ingatkan berarti ya Tuhan ingin semua kita bisa melewatinya, Tuhan mau kita tetap berdiri, Tuhan mau kita menang. Nah jadi kalau kita diingatkan lagi dari kitab Wahyu bahwa barang siapa menang, he who overcome. Ini gak bilang gini, gerejanya menang, keluarganya menang, ini gak bilang, kamu. Jadi barang siapa menang ini kan bicara tentang kita satu pribadi lepas pribadi, gak ada main kelompokan nih. Oh tenang aja lah, emak gue rajin ke gereja. Oh tenang aja, bapak gue gembala. Oh tenang aja, anak-anak gue rajin-rajin semuanya pelayanan, udah punya karunia ini. Gak ada urusan. Jadi kalau bicara Tuhan ingatkan tentang pesan demi pesan, jangan lengah, jangan tertidur. Ini gak lagi ngomongin soal kelompok, satu keluarga, tapi ini satu pribadi lepas pribadi, kesiapan kitanya pribadi lepas pribadi. Dan pada waktu Yesus bicara sama Petrus soal pencobaan, ini berbicara tentang pribadi lepas pribadi loh. Dan kalau kita baca lagi kisah tentang penyalipan Yesus ini, bahwa di satu titik waktu Yesus ditangkap, semua murid-murid dikatakan apa? Melarikan diri. Jadi mereka semua berpencar satu dengan yang lain. Mereka berjalan dengan kekuatan mereka, dengan apa yang mereka punya, deposito roh mereka yang mereka punya, mereka berjalan dengan masing-masing. Jadi jangan kita pikir bahwa aman lah, suami saya rajin ke gereja, nggak ada yang gitu. Kita semua pada waktu itu Yesus bilang sama Petrus, semuanya pada waktu itu lari kocar-kacir, termasuk Petrus. Tapi ya itu dia, Petrus adalah orang yang sebenarnya sangat cinta sama Yesus. Nah makanya waktu lihat Yesus ditangkap, dia mulai bereaksi, dia pakai pedang, dia main putusin salah satu prajurit. Nah jadi gini loh, ketika Yesus bicara bahwa berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, roh memang, lalu diteruskan lagi, roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah jadi ini urusan ada roh, ada daging. Seberapa kekuatan daging, seberapa kekuatan roh. Kalau rohnya lemah, rohnya nggak sehat, nggak bugar, ya, maka daging mau ngapain, roh nurut.
roh ikut-ikut aja, karena ya udah memang nggak punya kekuatan apa-apa. Dan waktu Yesus bilang roh penurut daging lemah kepada Petrus, Yesus sudah tahu kualitasnya. Seberapa murid-murid pada waktu itu juga masih banyak dikuasai oleh kedagingan, termasuk Petrus. Nah makanya begitu lihat ada masalah dia langsung datang pakai cara dia sendiri. Gak ada tuh pakai cara apa ya kata Tuhan ini, apa yang harus dilakukan. Enggak, dia pakai cara kekuatan dia. Dia pegang pedang langsung dia bablasin. Nah itu kan bisa terjadi sama kita. Makanya kan waktu kemarin di Komsel ada pertanyaan yang tentang roh dan daging ini. Semuanya kan kasih contohnya gini, iya pengen sih berdoa, tapi begitu dagingnya ada halangan di daging, ada emosi, ada persoalan gini, akhirnya nggak jadi doa, kan gitu kan selalu gitu. Nah sebenarnya dari jawaban gini kan sebenarnya Pak Ishak udah tahu kualitas rohnya. Sebenarnya kalau rohnya betul-betul menyala-nyala, nggak ada orang yang bisa menghalangi, nggak ada daging nggak bisa menyetopnya. Kekuatan dari roh itu bisa menggerakkan daging. Nah, itulah yang terjadi sama kalau kita lihat perjalanan rohaninya Paulus. Siapa yang bisa stop dia? Rohnya yang begitu kuat, nggak ada yang bisa. Dihajar, dianiaya, di penjara. Kalau rohnya dia lemah, begitu dia di penjara, begitu dia dipasung, dia langsung tuh. Ternyata ikut engkau, ternyata begitu sulit. Sampai-sampai kami tidak lebih langsung mengasihani diri. Tapi lihat roh yang menyala-nyala, nggak ada. Daging boleh diikat, tapi roh yang menyala-nyala. Itu yang namanya boldness itu. Makanya murid-murid pada waktu itu berkumpul, tantangan banyak. Yang mereka minta apa? Minta boldness, minta keberanian. Dan itu keberanian datangnya dari mana? Ada di dalam roh. Kalau roh itu kuat, roh akan menggerakkan daging. Daging pengen tidur, nggak bisa. Rohnya begitu kuat. Daging pengen santai, nggak bisa. Rohnya begitu kuat. Dan itu yang terjadi sama Paulus dan Silas. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang rohnya kuat? Nah ini Tuhan campur tangan. Jadi Tuhan itu berurusan bukan orang-orang lemah. Orang lemah cuma bisa nangis, minta mujizat. Tapi orang-orang yang punya kekuatan roh, Tuhan campur tangan. Itu bedanya. Nah itu karena itu Tuhan ingatkan. Kita nggak tahu badai, kita nggak tahu pencobaan apa. Tapi Tuhan bilang, barang siapa menang. Artinya Tuhan mau kita menang semua. Nah, bagaimana kita punya komitmen apa nih dengan membangun roh kita, memberi makan roh kita, supaya roh kita bugar, supaya rohnya menyala-nyala, supaya rohnya kuat, sampai daging aja bisa dikalahkan, bisa nurut sama roh. Nah, kan selama ini kan rohnya jadi kayak nurut, ngikutin daging. Daging pengen tidur, oke lah. Daging pengen ini, oke lah. Kenapa? Memang itulah lemah. Memang rohnya belum sekuat itu. Nah oleh karena itu untuk yang namanya bisa berjaga-jaga, ya, waktu Yesus bilang berdoa dan berjaga-jaga, ini bukan masalah ngantuk. Kalau rohnya kuat, orang bisa mengatasi ngantuk. Gak ada orang yang bisa stop Paulus, karena rohnya kuat. Mau diapain pun, mau fisiknya digebukin, diapain di penjara, gak ada yang bisa nyetop dia. Rohnya kuat. Nah, jadi kalau roh yang tidak kuat itu akan mempengaruhi kita punya apa? Nanti keputusan, reaksi kita. Kan kita nggak tahu di pencobaan apa yang akan di depan kita hadapi ke depannya, kita nggak tahu. Nah reaksinya apa? Jadi kita nggak bisa waktu kita ngadepin di tengah-tengah banjir pencobaan, di badai pencobaan, kita nggak bisa sok kuat. Nggak bisa sok kuat, nggak kepake gitu loh. Kita betul-betul harus punya kekuatan yang sungguh-sungguh. Makanya lihat reaksinya Petrus, dia mulai ambil pedang. Dia mulai waktu dia punya kasih sama Yesus, dia ikutin Yesus waktu Yesus dibawa ke rumahnya imam besar, dia ikutin Yesus dari jauh. Dia pikir dia pengen support gurunya.
Tapi begitu ditanya, kamu kan pengikutnya dia? Enggak. Aku tahu kamu selalu bersama-sama. Oh enggak, sumpah gue gak pernah sama dia. Itu reaksi yang dia gak pernah berpikir dia bakal bereaksi seperti itu. Kenapa? Karena memang dagingnya lebih kuat gitu loh. Nah, yang ada cuma apa? Penyesalan. Aduh, kenapa dijawab gitu? Memang kita nggak bisa atur gitu loh. Nggak bisa atur reaksi kita. Semuanya tergantung dari kedalaman, dari seberapa kuat, dari seberapa apa yang ada di dalam kita. Nah, waktu kita lihat bahwa kehidupan perjalanan Petrus setelah dia menyangkal Yesus 3 kali, Alkitab nggak ada lagi mencatat loh dia di mana. Waktu Yesus disalib dia nggak ada. Waktu Yesus bangkit, waktu Yesus mati dia nggak ada. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke Matius 24 ya, bahwa ayat yang ke-12 dikatakan bahwa ayat yang ke-10 kan banyak orang menjadi murtad. Jadi pencobaan yang orang yang tidak punya kekuatan roh dari dalam ketika ngadep pencobaan, orang bisa murtad. Orang bisa nggak lagi mempercayai Tuhan. Ada dampak yang akan terjadi. Makanya Yesus bilang pada hari terakhir, masihkah dia waktu dia datang, masihkah dia menemui iman? Jangan waktu awal-awal baca yang soal akankah dia Yesus mendapati iman di bumi, rasanya pasti ada lah, masa nggak ada gitu. Tapi begitu berjalan ngadepin situasi-situasi yang saat ini kita hadapi, orang bisa kehilangan iman. Hari ini iman bisa besar, tapi kalau tidak dibangun dengan kekuatan roh, banyak orang bisa kecewa. Dan akhirnya apa? Bisa murtad. Jadi ketika Tuhan ingatkan ini, jangan kita pikir, gampang. Gue berdoa dan berjaga-jaga. Nah, pertanyaannya gini, doa kualitas apa? Kualitas jerami, papan, atau rumput, atau kualitas emas, perak, permata? Jadi kualitas hubungan kita dengan Tuhan pun ada kualitasnya. Nah, ini yang Tuhan ingatkan buat kita selalu dari awal kita terus ikat di dalam Tuhan beberapa tahun ini. Tuhan ingatkan intimate, connected to God. Nah, itu artinya kualitas yang harus terus dijaga. Jadi kalau badai datang melanda sebuah bangunan, nggak bisa tuh yang namanya bangunan yang penting terlihat kuat gitu. Nggak bisa. Kekuatan itu akan terlihat nyata ketika ujian itu datang, pencobaan datang, badai banjir datang, itu akan terlihat dengan jelas. Oleh karena itu, saudara, termasuk saya, kita semua, mesti apa yang jadi pesan Tuhan minggu belakangan ini harus menjadi satu komitmen. Jadi waktu murid-murid bilang, Yesus bilang, berjaga-jagalah bersama dengan aku. Dia mau, murid-murid ingin, murid-murid punya kerinduan, mau support. Ternyata mau aja nggak cukup. Mau aja membuat mereka tetap bisa ketiduran. Jadi harus punya satu kekuatan, kebugaran yang harus dilatih. Itu betul-betul harus punya satu disiplin dan komitmen dan apalah itulah pokoknya. Artinya kita nggak bisa main-main lagi. Hal kerohanian itu nggak bisa main-main, nggak bisa nebeng. Semuanya tergantung dari kita. Barang siapa menang? He who overcome. Siapa yang menang? Nggak ada yang namanya kelompok A, kelompok B, nggak ada. Si A, si B, si C, nggak main kelompokan. Demikian, ialah kita semua menjadi orang-orang yang punya satu komitmen untuk tangkap ini pesan. Kita nggak tahu bahwa tenanglah, masih lama lah. Petrus nggak pernah tahu itu begitu cepat. Yesus ditangkap hari itu dia ngalami pencobaan. Amin. Oleh karena itu kita menjadi orang-orang yang punya kepekaan, punya kerinduan. Rinduannya nggak cukup,
mulai ambil satu langkah pasti untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati.